Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap suatu artikel mana merujuk pada judul yaitu Pengadilan dan Keberagaman 20 tahun Mahkamah Konstitusi Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu pertama ada Laila Suci dengan NIM 125, kedua itu ada Muhammad Adib Abdullah dengan NIM 126, ada Fairuz Akila dengan NIM 127, ada Eka Nusantara dengan NIM 128, ada Adam Ahnafa dengan NIM 129, dan ada Mutia dengan NIM 131, ada Zulfikar Fawaz dengan NIM 131, dan juga ada saya sendiri yaitu dengan NIM 132, dan terakhir yaitu Nabila Hairona dengan NIM 134. Oke. Nah, masuk pada identifikasi author. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian identifikasi author. Nah, di bagian identifikasi author ini yang pertama, what? Apa? Kajian hukum tentang pengakuan hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah adat itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, dengan fokus pada peran putusan Mahkamah Konstitusi serta kaitannya dengan hukum internasional. Nah, identifikasi kedua itu where, di mana, berfokus di Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional dengan perbandingan global dan perspektif internasional. Di identifikasi ketiga itu ada siapa. Nah, yaitu Mahkamah Konstitusi itu sendiri, masyarakat adat, pemerintah Indonesia, dan organisasi seperti AMAN. Nah, serta lembaga internasional seperti PBB dan ILO. Nah, di identifikasi keempat ini ada when, kapan, di mana mencangkup periode dari masa kolonial, pasca kemerdekaan, era reformasi hingga perkembangan terbaru sekitar tahun 2010-an sampai sekarang ini. Nah, di identifikasi kelima itu ada why, mengapa. Nah, di bagian ini karena pengakuan hak masyarakat adat masih belum jelas, sering menimbulkan konflik terutama soal tanah. Nah, dan dinilai belum konsisten sehingga perlu dikaji secara efektivitas peran Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, di bagian identifikasi terakhir itu ada how, bagaimana. Nah, melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi, perbandingan dengan negara lain, serta pendekatan hukum internasional secara kritis untuk menilai kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ke slide kedua. Oke, melanjutkan presentator yang tadi, kita masuk ke problem akademik, teman-teman. Pertama itu problem akademiknya, yaitu mengapa pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia masih bermasalah padahal telah diakui dalam Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengubah konsep hukum kolonial yang selama ini menempatkan tanah adat sebagai tanah negara, seperti itu. Nah, yang ketiga, problem akademiknya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi cukup efektif dalam menyelesaikan konflik tanah antar masyarakat adat, negara, dan korporasi? Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNDRIP, ICCPR, dan ILO 169 mempengaruhi penalaran hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, mengapa meskipun telah ada putusan progresif dari Mahkamah Konstitusi, implementasi pengakuan hak masyarakat adat masih terbatas.
Baik, selanjutnya saya Nabila Khairna Salafifah dengan link 134 ingin menjelaskan bagian pembahasan, yaitu yang pertama ada masalah utama dan akar politik. Itu yang pertama ada kontradiksi jika pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia itu sering menolak istilah indigenous peoples di forum internasional atau PBB karena dianggap sebagai konsep kolonial yang mengancam integritas negara. Namun di sisi domestik itu Konstitusi 1945 mengakui masyarakat hukum adat meski syaratnya bersifat restriktif. Yang kedua ada warisan hukum kolonial atau domain verklaring, yaitu Indonesia masih mewarisi prinsip hukum Belanda yang menyatakan bahwa jika kepemilikan tanah itu tidak bisa dibuktikan secara tertulis maka otomatis menjadi milik negara. Yang ketiga ada dampak buruk. Jadi hal ini tuh memicu kriminalisasi massal dan pengusiran masyarakat adat dari tanah wilayah mereka demi kepentingan industri, kehutanan, dan perkebunan. Nah, yang kedua ada 3 putusan landmark Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, MK itu telah melakukan upaya dekolonisasi hukum melalui 3 putusan penting, yaitu yang pertama ada putusan nomor 35/PUU strip X/2012 yaitu tentang status hutan adat. Jadi perubahannya itu menghapus kata negara dalam definisi hutan adat di UU Kehutanan. Jadi hasilnya hutan adat secara hukum ini terpisah dari hutan negara dan menjadi bagian dari hutan hak. Yang kedua ada putusan nomor 95/PUU strip XII/2014 tentang dekriminalisasi masyarakat. Jadi perubahannya itu memberikan pengecualian sanksi pidana bagi masyarakat lokal. Hasilnya masyarakat yang tinggal temurun-temurun di hutan diperbolehkan mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidup non komersial tanpa dianggap kriminal. Dan yang terakhir itu ada putusan nomor 55/PUU VIII/2010 tentang sektor perkebunan. Jadi perubahannya itu membatasi pasal tentang gangguan usaha perkebunan yang sering disalahgunakan oleh polisi. Hasilnya jika terjadi konflik lahan, sengketa klaim tanah adat itu harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu sebelum menggunakan pendekatan pidana. 2 hours later. Baik, saya Lailia Susirista Putri dengan yang terakhir 124 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh saudari Nabila. Yakni pengaruh Nabila terkait pengaruh hukum internasional. Yang pertama itu berpengaruh pada referensi yuridis. Nah, MK itu mulai menggunakan standar internasional seperti UNDRIP atau Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat. Selain itu juga Deklarasi Rio tahun 1992 sebagai dasar pertimbangan. Selanjutnya adalah perspektif lingkungan. Nah, masyarakat adat itu diakui secara hukum internasional oleh MK sebagai guna untuk menjaga ekosistem yang krusial untuk pelestarian alam. Nah, di balik itu terdapat tantangan dan juga hambatan pada saat ini. Pertama, lambatnya implementasi. Meskipun MK telah menangkan yang pertama adalah lambatnya implementasi. Nah, meskipun MK telah memenangkan masyarakat adat secara hukum, birokrasi di kementerian masih sangat rumit dan dalam mempertahankan hutan itu sebagai hutan adat secara resmi. Lalu yang kedua adalah ketimpangan data. Jadi terdapat jarak lebar antara wilayah adat yang sudah ditetapkan secara mandiri oleh masyarakat dengan dibandingkan yang baru diakui pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan legislasi. Jadi MK menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan satu undang-undang masyarakat adat yang komprehensif, namun hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan karena kurangnya dukungan dari parlementer seperti itu. 2 hours later. Perkenalkan, nama saya Julfi Karawasan Hamidi dengan NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan putusan MK terkait masyarakat adat. Yang pertama ada aktor kunci perlindungan hak.
MK atau mahkamah berperan sebagai penjaga konstitusi yang mengisi kekosongan hukum dan menafsirkan ulang regulasi yang merugikan masyarakat adat. Contoh nyatanya adalah putusan yang menetapkan bahwa hutan adat bukan hutan negara dan perlindungan agar masyarakat adat tidak mudah dipidana dalam konflik lahan. Terus yang kedua ada paradigma hukum progresif. Putusan MK bersifat transformatif karena mengubah status masyarakat adat dari objek menjadi subjek hukum. MK menghapusi sisa konsep kolonial, negara menguasai segalanya, dan memberikan pengakuan resmi atas hak hidup serta wilayah adat mereka. Terus yang ketiga ada sinkronisasi standar nasional. Dalam memutus perkara, MK menyerap prinsip-prinsip global seperti UNDRIP dan ICCPR. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan bagi masyarakat adat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Mutia Hamini dengan NIM 130. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tesis utama atau argumentasi utama yang ingin disampaikan penulis. Untuk yang keempat yaitu dekolonisasi hukum, dengan artian Mahkamah Konstitusi berperan dalam dekolonisasi hukum dengan menghapus konsep warisan kolonial seperti domain verkleri dan mengakui hutan adat sebagai milik masyarakat adat, sehingga membatasi kekuasaan absolut negara atas tanah. Untuk yang kelima yaitu keterbatasan implementasi. Keterbatasan implementasi menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan secara maksimal di lapangan. Meskipun secara hukum telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Dan untuk yang terakhir yaitu tidak adanya undang-undang khusus. Dengan tidak adanya undang-undang khusus yang komprehensif mengenai masyarakat adat menjadi salah satu kendala utama dalam perlindungan hak mereka. Akibatnya perlindungan hukum yang diberikan belum maksimal. Untuk materi yang selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Abdullah dengan NIM 2510304126. Ingin mempresentasikan tentang kesimpulan dari PPT kelompok saya, yaitu Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama melalui putusan yang mengkoreksi paradigma hukum kolonial dan menegaskan hak atas tanah serta hukum adat. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh prinsip hukum internasional yang mendorong pendekatan lebih adil dan partisipatif. Namun, meskipun pengakuan secara hukum sudah ada, implementasinya masih lemah karena hambatan publik, administratif, dan belum adanya regulasi khusus, sehingga diperlukannya komitmen lebih lanjut dari negara agar perlindungan tersebut benar-benar efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later.